Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pembahasan kali ini tentang hamzah di akhir kalimat atau hamzah di akhir kata. Contohnya seperti apa hamzah di akhir kata? Bisa dilihat di depan, qoro'a. Itu kan hamzahnya ada di akhir. Juga tabatu'un, hamzahnya juga ada di akhir. Akan tetapi bagaimana penulisannya? Kapan hamzah akan ditulis di atas alif? Kapan hamzah ditulis di atas wawu? Dan kapan hamzah ditulis sendirian seperti pada contoh juz'un? Dan juga kapan hamzah ditulis di atasnya iya seperti syati'un? Mari kita mulai bersama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa barik wa sallam ajma'in. Al-Fatihah. Sudah berniat dia ini tapi gara-gara tertentu tidak masuk jadinya sekarang Amin. Hamzah di akhir kalimat itu ada dua kategori. Ada kalanya mutatorifah, ada kalanya mufradah. Mutatorifah itu bagaimana? Yang dimaksud dengan mutatorifah, ada kalanya hamzah itu ditulis di atas alif atau ditulis atas wawu atau ditulis di atas ya. Sekarang pertanyaannya, kapan akan ditulis di atas alif, di atas wawu dan di atas ya? Itu yang mutatorifah. Yang kedua, hamzah munfaridah atau hamzah mufradah, ditulis sendirian berarti seperti ini. Jadi ada dua kategori ya, diingat. Hamzah ditulis di atas alif itu manakala harakat sebelum hamzah itu adalah fathah. Jadi di sini teman-teman, kita tidak perlu memperhatikan atau memperhitungkan harakatnya hamzah. Beda dengan hamzah di tengah kalimat. Kalau hamzah di tengah kalimat, cara penulisannya yang harus kita perhatikan adalah harakat qoblal hamzah dan harakatnya hamzah. Akan tetapi di penulisan ini di hamzah di akhir kalimat, kita cukup memperhatikan hamzah, harakat sebelum hamzah. Itu. Ini lebih gampang daripada yang hamzah di tengah kalimat. Kalau harakat sebelum hamzah itu fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Kenapa? Karena yang sesuai dengan harakat fathah itu adalah alif. Contohnya qoro'a yamla'u. Nah, ini kan benar harakatnya hamzah ini adalah dhamma, tapi kita tidak perlu memperhatikan harakatnya hamzah. Cukup kita memperhatikan harakat sebelum hamzah. Apa itu? Fathah. Kenapa kok seperti itu? Karena hamzah di akhir kalimat. Yang kedua, hamzah ditulis di atas ya. Kapan? Ketika harakat sebelum hamzah itu kasroh, maka hamzahnya ditulis di atas ya. Kenapa? Karena yang sesuai dengan harakat kasroh itu adalah ya. Contohnya syati'un, kuri'a. Nah, kalau qoro'a di atas alif, kalau kuri'a itu di atas iya. Yang terakhir itu hamzah ditulis di atas wawu. Kapan hamzah ditulis di atas wawu? Apabila harakat sebelum hamzah itu adalah dhamma. Contohnya tabatu'un. Nah, hamzahnya kan di akhir. Harakat sebelum hamzah ini apa? Yaitu dhamma. Tabatu'un.
Oke, paham ya? Selesai pembahasan di sini. Kemudian sekarang hamzah mufradah. Hamzah ditulis sendirian atau hamzah jomblo. Nah, ini. Kalau di atas hamzah berpasangan, sekarang hamzah jomblo. Kapan hamzah menjomblo? Ketika satu, ba'da harfin sahihin sakinin. Ketika hamzah itu terletak setelah huruf sahih yang mati. Contohnya juz'un. Jadi tulisannya seperti ini. Unnya ini sendirian hamzahnya. Jangan ditulis seperti ini. Salah. Tapi yang benar tulisannya adalah seperti ini. Kenapa? Karena hamzah di akhir kalimat dan harakat sebelum hamzah adalah sukun yang berupa huruf sahih. Yang kedua adalah ba'da harfil maddi, setelah huruf mad, juga ditulis sendirian. Contohnya ma'un, mali'un. Nah ini, kelihatan ya? Kelihatan? Ya, mali'un, ma'un. Ini kan sendirian hamzahnya. Hamzahnya sedang menjomblo. Ah, ini dia. Sendirian. Jadi tulisannya ma'un seperti ini yang benar. Jangan ditulis ma'un. Salah, bukan seperti ini. Salah. Ya. Oke. Yang ketiga adalah hamzah ditulis sendirian apabila sebelum hamzah itu adalah waw bertasydid dan harakat waw itu dhamma. Contohnya seperti apa? Tabawu'un. Tabawu'un ini kan hamzahnya ada di akhir. Sebelum hamzah ada waw bertasydid dan wawnya itu harakatnya tabawu'un dhamma, maka ditulis munfaridah atau ditulis mufradah hamzahnya menjadi tabawu'un. Yang ketiga itu hamzah mutatorifah juga, artinya hamzah ada di ujung, itu ada kalanya ditulis sendirian. Itu kapan juga? Itu ada dua tempat, teman-teman. Yaitu al-hamzah mutatorifah idza nuwinat tanwinan nasbi, yaitu apabila hamzah ada di ujung dan ditanwinkan dengan tanwinnya nasab. Apa maksudnya tanwinnya nasab? Contohnya saya kasih contoh Zaidun. Zaidun ini tanwinnya kan tanwin rofa. Tapi tanwinnya nasab menjadi bagaimana? Menjadi Zaidan. Nah, fathah dan ada alifnya. Nah, ini yang harus diingat. Fathah dan ada alifnya. Lah, alif di sini adalah alif tanda atau alif tambahan sebagai nasab. Ada dua kategori. Yang pertama, hadfu alif tanwin. Alif tanwin itu dibuang. Ini alif tanwin namanya ya. Alif tanwin ini dibuang. Dibuang alif tanwinnya. Dibuang. Kemudian setelah itu hamzah. Hamzahnya berharakat fathah. Hamzahnya berharakat tanwin fathah. Contohnya ghadaan atau an. Ini asalnya adalah ghadaan, ada alifnya ini. Atau menjadi ghadaan. Dibuang alifnya. Di sini juga ato'an, awalnya ada alifnya. Kemudian dibuang menjadi seperti ini. Ini namanya alif tanwinnya dibuang. Ininya dibuang, alif tanwinnya. Nah, yang ini dibuang. Kalau hamzah di akhir. Itu yang pertama, yang membuang alif tanwin.
Sekarang yang kedua, itsbatu alif tanwin, yaitu menetapkan alif tanwin. Kapan saja yang menetapkan alif tanwin ketika di i'rab nasab? Itu ada dua keadaan. Yang pertama, kadangkala ditulis alal ya'i, di atas ya. Yang kedua, kadangkala ditulis munfaridah, ditulis mufradah, ditulis sendirian. Kapan saja akan ditulis di atas ya dan kapan akan ditulis di atas ditulis sendirian. Jadi teman-teman, kalau ditulis di atas iya, ini istilahnya iya itu hanyalah sebagai kursi, sebagai sandaran saja, sebagai sandaran iyanya. Kenapa? Karena pada awalnya itu tidak ada iyanya. Contoh seperti apa? Contohnya syai'un menjadi syai'an. Ini contoh. Jadi hamzah alif tanwin ini hamzahnya akan ditulis di atasnya iya apabila i'rabnya itu i'rab nasab dalam artian tanwin fathah, dan antara hamzah dan huruf sebelumnya itu merupakan huruf yang bisa disambung. Iya ini kan huruf yang bisa disambung. Contohnya di bawahnya jeung abba, ibun. Abba itu kan huruf yang bisa disambung. Contohnya yang bisa disambung kalau ba, barokah itu. Barokah. Ini kan bisa disambung. Ba, kok barokah kelewatan. Nah, barokah. Ini kan ba-nya bisa disambung. Namanya ini adalah ba. Ini catatannya. Kalau saya ulang lagi biar enak. Hamzah ditulis di atas iya apabila huruf sebelum hamzah itu merupakan huruf yang bisa disambung. Dan hamzahnya itu harakatnya adalah nasab atau tanwin fathah. Contohnya yang awalnya syai'un ditulis sendirian. Kenapa ditulis sendirian? Karena ini adalah huruf mat sukun. Ibun juga ditulis sendirian karena sebelum hamzah ini adalah huruf sahih yang sukun, maka ditulis sendirian. Akan tetapi ketika ditulis nasab, tanwinan nasbi, ketika ditanwinkan nasab, kita cek kalau ternyata hurufnya itu bisa disambung, maka ditulis di atas ya. Akan tetapi ketika hurufnya tidak bisa disambung, maka hamzahnya ditulis sendirian. Contohnya seperti juz'un menjadi juz'an, su'un menjadi su'an. Za dan waw ini kan huruf yang tidak bisa disambung. Contohnya zakatun, kan seperti ini tulisannya, zakatun, bukan tulisannya zakatun, bukan seperti ini. Bukan seperti ini kan, zakatun tulisan ini nakatun kalau seperti ini. Nah, kenapa? Karena za merupakan huruf yang tidak bisa disambung. Begitu pula dengan waw. Waw merupakan huruf yang tidak bisa disambung dengan kalimat setelahnya. Paham ya? Jadi kesimpulannya, ini adalah kesimpulan yang di ba, kesimpulan keterangan yang di ba. Gampangnya seperti ini. Teman-teman cukup melihat huruf sebelum hamzah. Kalau huruf sebelum hamzah merupakan huruf yang bisa disambung, maka hamzahnya ditulis di atas ya. Tapi kalau sebelum hamzah itu merupakan huruf yang tidak bisa disambung, maka hamzahnya itu ditulis sendirian.
kemudian hamzahnya ditanwinkan. Ingat, tanwin, kalau tanwin hamzahnya ditanwinkan dengan tanwin fathah, yaitu tanwinan nasbi. Tanwin nasab itu cirinya pasti ada alifnya. Paham ya? Ini sangat gampang sekali. Semoga bermanfaat. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ini adalah pembahasan hamzah yang terakhir. Tugas biar tidak lupa. Jadi dari contoh-contoh yang tadi, hamzah di akhir kalimat itu kan ada 3 posisi. Ada kalanya hamzah mutatorifah, ada kalanya hamzah mufradah, dan ada kalanya hamzah mutatorifah. Akan tetapi itu tanwinan nasbi. Nah, itu dari 3 poin semuanya kan ada beberapa tempat itu diberi contoh masing-masing. Semoga manfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surah Wal Asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.